Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan kami di channel TKP Trader Kampung Pemula, channelnya para trader pemula ya. Jadi ini bukan untuk para trader yang udah profesional. Jadi kalau ada yang nyasar ke sini di skip aja ya, abang-abang ya, daripada kuota internetnya abang-abang sia-sia ya. Nah oke, buat sahabat-sahabat TKP dimanapun anda berada, teman-teman subscriber, teman-teman yang berada di grup edukasi TKP ya, saya ucapkan selamat pagi ya. Jadi buat teman-teman semua ketika nonton video ini saran saya jangan lupa siapkan rokok sama kopinya ya, karena saya pun bikin video ini udah ready nih, udah tersedia rokok sama kopi ya. Jadi minumnya kopi, ngerokok cemilannya mana? Cemilannya ya candlestick ya. Tiap pagi cemilan saya ya hanya ini, candlestick tiap hari. Nah oke teman-teman, jadi saya bikin video ini karena di video saya kemarin ya, video terakhir sebelum ini ya, itu ada yang sempat komen di baik di YouTube maupun di grup ya, ada juga yang japri saya. Nah ada yang japri saya itu sempat nanya gini, Bang, bisa nggak dijelaskan kembali bagaimana cara menganalisa candlestick dalam satu periode biar kita lebih santai untuk menganalisa. Oke. Nah terus yang kedua ada lagi yang bertanya, Bang, ketika kapan resisten atau support itu dikatakan sempurna ya, dan efeknya apa gitu. Nah sebenarnya berbicara masalah resisten dan support sempurna itu saya pernah bahas di video sebelumnya, namun efeknya apa, kekuatannya seperti apa, ini nanti saya akan jelaskan di sini ya teman-teman ya, karena berhubung biar sekalian aja saya penjelasannya sekaligus ya, biar nggak terlalu banyak makan durasi. Karena kalau saya jelaskan per video nanti lebih ribet lagi ya. Jadi di sini mungkin saya akan jelaskan bagaimana cara menganalisa satu periode, candlestick dalam satu periode, dan bagaimana cara kita mengetahui resisten sempurna dan support sempurna ya. Jadi resisten sama support itu kan ada dua tuh, resisten sempurna dengan tidak sempurna, support sempurna dengan tidak sempurna ya. Jadi perbedaannya seperti apa dan efeknya kayak gimana gitu ya. Nah, oke, jadi di sini kita tunggu karena di sini terjadi support ya. Di sini terjadi support. Nah, kalau kita lihat di sini ada support ya. Nah, kita lihat support. Nanti kita tunggu candle konfirmasinya. Nah, jadi kemarin juga itu ada yang sempat nanya, Bang, kalau support tuh kan kenaikan. Nah, candle konfirmasinya yang kita tunggu candle kayak gimana? Candle yang informasinya penurunan ya. Jadi untuk naik kita butuh turun, dan untuk turun kita butuh naik. Jadi kalau support merupakan faktor pendukung atau menjadi perintah untuk akan terjadinya kenaikan. Nah, namun perintah itu kita harus menghadirkan satu candlestick yang mendukung permintaan tersebut. Jadi candle konfirmasinya harus candle yang berlawanan arah. Jadi kalau support minta naik, maka kita tunggu kehadiran candle konfirmasi yang informasinya penurunan. Begitu juga kalau terjadinya resisten. Nah, resisten ini kan menjadi perintah untuk turun. Namun perintah turun ini di ACC enggak, di konfirmasi enggak gitu. Jadi kita harus tetap butuh candle konfirmasi yang yang informasi arah harganya adalah berlawanan. Jadi kalau resisten minta turun, maka kita butuh kehadiran candle konfirmasi yang informasinya kenaikan. Nah, di sini kita ke sliding apa enggak? Oh, kita profit ya di sini ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini contoh saya jelaskan apa yang saya jelaskan tadi barusan. Ini kan support nih. Nah, support itu adalah merupakan faktor pendukung atau perintah untuk terjadinya kenaikan. Nah, namun sebelum terjadinya kenaikan itu kita tetap butuh satu candle konfirmasi yang ini. Satu candle setelah terbentuknya support. Nah, candle konfirmasi itu informasinya adalah penurunan. Jadi kalau support perintah kenaikan, maka kita tunggu candle konfirmasi penurunan. Setelah itu baru kita buy ya. Untuk kita ambil buy sendiri ya, sebelum kita OP ya, supaya lebih kayak gini yang terjadi tadi. Di sini setelah dia terkonfirmasi ya, harusnya kan saya buy di sini ya, harusnya saya buy di sini. Nah, kalau saya buy agak ke atas berarti saya loss dong, karena terbukti candlenya terbentuk candle merah. Nah,
caranya seperti itu supaya kita tidak terkena slidingan dari binomo. Jadi untuk ngambil posisi idealnya tuh ketika terjadi perpindahan di sini ya, perpindahan waktu. Nah, ini kan di sini close place yang hijau kan di sini nih ya, di sini. Nah, kita tunggu candlenya jalan ke bawah dulu dikit ya, kayak tadi, kayak strategi yang saya gunakan tadi. Kita tunggu dia ke bawah dikit, terus kita OP buy ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan langsung karena kita mau OP buy itu waktu kita sebenarnya panjang loh di sini loh. Nah, jadi kita lihat di situ ketika dia ini kayak contoh 38, 37, 36, 35. Nah, itu kan biasa di 30 dia pindah candle tuh. Nah, kayak gini. Dia pindah candle. Jadi, waktu kita untuk melakukan OP itu masih ada kesempatan di sini. Masih ada kesempatan untuk kita bisa OP sampai di waktu 00.00. Saya sebenarnya sudah bahas di video kemarin ini ya. Nah, kita hanya untuk supaya lebih yakin aja kayak gitu. Nah, oke, di sini kita menunggu candle konfirmasi karena di sini ada support ya, di sini ada support. Kita tunggu candle konfirmasi penurunan. Tapi jangan buru-buru ya. Karena di sini membentuk candle merah, berarti di sini terbentuk lagi resisten dong ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lihat. Nah, oke, kalau dia membentuk candle hijau, ntar, nah nggak jadi kan? Berarti dia membentuk resisten baru. Kita skip lagi. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Karena di situ terjadi pembatalan harga. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Apa yang menjadi pertanyaan salah satu teman di grup edukasi TKP itu kan sempat bertanya tuh, Bang, candle ketika kapan resisten dikatakan kuat dan ketika kapan support dikatakan kuat. Nah, jadi kalau kayak gini, kita ambil misalnya contoh, ini kan terbentuk support nih ya, yang ini. Kita lihat informasi arah harganya. Kalau ini turun ya. Kalau dia searah, berarti dia resisten sempurna. Dan kalau dia resisten sempurna, berarti dia resisten kuat. Kalau dia kuat, berarti apa? Efeknya apa? Efeknya support di sini tidak akan bisa ditembus ya. Tidak akan bisa ditembus oleh candle. Nah, contohnya kayak gimana, Bang? Nah, ini barusan terjadi. Ini support ya, ini support. Candle yang merah ini sempat turun. Ya, karena di sini terbentuk support sempurna, makanya dia nggak mampu nembus, dia balik ke atas. Coba lihat, kalau kita tarik, ya, nah, kita tarik, nah, ini kan support, nah, ini kan support. Candle merah di sini berupaya untuk turun, tapi nggak mampu menembus, makanya dia balik, ya, makanya dia menyisakan sumbu di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi candle yang hijau ini. Tadi dia ada upaya mau turun ke bawah, ada upaya mau turun, ya, ada upaya mau turun, tapi karena di sini supportnya kuat, supportnya sempurna, makanya dia mantul ke atas. Coba lihat sekarang, nah, benar nggak apa yang saya bilang? Jadi ini tambahan ilmu lagi ya buat teman-teman ya. Jadi kita bisa bakal tahu mana support yang bisa ditembus, mana yang tidak bisa ditembus. Demikian halnya juga dengan resisten, mana resisten yang bisa ditembus, mana yang nggak bisa ditembus. Jadi di situ ya teman-teman ya. Nah, paham gak nih? Kalau nggak paham dimundurin lagi ya, kata-kata saya dimundurin lagi. Atau saya ulangi lagi deh ya. Nah, ini support, ini support. Kuat tidaknya kita lihat, searah nggak informasi arah harganya? Yang merah turun, yang hijau turun, searah nggak? Searah. Sempurna nggak? Sempurna. Kuat nggak? Kuat. Bisa ditembus apa enggak? Nggak bisa, ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, di sini sudah ada bentuk upaya penurunan di sini. Yang ini, yang merah. Dia mau turun, akhirnya balik lagi. Yang hijau, dia mau turun, akhirnya balik lagi. Nah, ini barusan terjadi. Ini, dia mau turun,
nggak bisa menembus. Karena apa? Resisten di sini, support yang di sini begitu kuat, ya, begitu kuat. Nah kita lihat ini berhasil menembus lagi apa enggak? Oke, kita lihat di sini. Ini saya bikin garis panjangnya. Oke, ini. Dia mampu menembus nggak? Kalau mampu, berarti pertahanannya udah nggak ada ya. Dia balik lagi tuh. Dia balik lagi tuh, Mang. Nih, coba lihat, dia balik lagi. Nah, betul kan? Betul yang saya bilang ya. Jadi teori TKP ini bukan teori abal-abal ya. Saya udah buktikan sendiri loh. Nah, jadi itu satu ilmu lagi buat teman-teman semua yang ada di grup TKP. Ya, buat teman-teman subscriber TKP. Jadi ketika kapan terbentuknya support kuat atau resisten kuat, dilihat dari informasi arah harganya. Searah enggak? Sempurna nggak, kuat apa enggak, kayak gitu ya. Nah coba lihat, udah berapa candle loh berusaha nabrak untuk turun, tapi nggak mau juga, nggak bisa ya. Lo bayangkan udah berapa candle nih, udah 1, 2, 3, 4 ya, 5, ini juga mantul ke atas. Nah ini pas-pas pertanyaannya si abang siapa saya lupa, maaf. Itu kebetulan nih terbukti, terjawab. Maksudnya kita bisa lihat di sini bahwa upaya demi upaya untuk penurunan, untuk menembus nggak bisa-bisa juga ya. Karena apa? Karena supportnya searah, supportnya sempurna, supportnya kuat, bentengnya kuat ya. Nah ini bakal nembus lagi apa enggak? Kita lihat. Tetap ini bakal ibarat kata akan ada saat dimana dia bakal bisa breakout, dia akan bisa menembus. Tapi ya kita lihat. Kalau dipikir ini udah berapa candlestick loh yang berupaya untuk menembus, tapi nggak bisa-bisa. Nah, sekarang kita lihat ya, di area ini kan area support nih. Kita taruhan nih, apakah candle ini akan membreakout ke arah bawah atau ke atas ya? Kita lihat. Kita buktikan teorinya TKP benar apa enggak. Dia malah menjauh ke atas. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Mungkin saya bisa simpulkan, saya simpulkan ke teman-teman semua. Intinya ketika kapan resisten itu dan support itu dikatakan sempurna, dia ketika berada di posisi informasi arah harga searah ya, sama arah gitu. Jadi kalau support merahnya informasinya turun, hijau juga turun. Kalau resisten hijaunya misalnya naik, merahnya juga naik. Nah, terus mungkin abang-abang bertanya, maksudnya searah di sini bang, apakah hanya kalau support turun arahnya dua-duanya turun? Kalau misalnya support arahnya dua-duanya naik gimana? Ya sama, yang penting kan searah. Yang penting dia bukan misalnya support, satu informasinya naik, satu informasinya turun. Nah itu yang lemah. Tapi kalau selama dia searah, maka itu dikatakan sempurna ya. Aduh maaf, kenapa nih? Oh oke, ketekan. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi request dari salah satu teman yang minta dijelaskan resisten kuat apa enggaknya udah terjawab ya. Jadi yang saya buktikan lagi penjelasan analisa candlestick dalam satu periode ya. Oke, jadi kita lanjut. Masalah resisten kuat apa enggak sudah terjawab ya. Nah oke. Di sini bentar. Oke. Kita menganalisa candlestick dalam satu periode. Nah, sebelum kita menganalisa, teman-teman perlu ketahui bahwa kan ada tuh yang sering bertanya malah masih bingung, "Bang, untuk kita nentuin C1-nya di mana, Bang?"
Nah, biasanya saya jawabnya di biasanya saya jawabnya kita lihat candlestick yang berada pas di atas tulisan jam kayak gini. Nah, ini yang dimaksud per periodenya ini ya. Range waktunya untuk setiap periode itu 5 menit. Nah, kenapa 5 menit, Bang? Karena kita berada di time frame 1 menit. Jadi durasinya 5 menit dan dalam satu periode itu terdapat 5 candlestick ya. Terdapat 5 candlestick. Nah, oke. Jadi di sini 5 candlestick. Nah, jadi kayak contoh C1-nya yang di sini ini. Karena berada tepat di atas jam. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, "Bang, apakah menjadi harga mati kita patokannya di C1 itu yang tulisan candle yang berada di atas tulisan jam?" Enggak seperti itu, bukan harga mati seperti itu. Dalam artian, kenapa saya bilang ngambilnya dari tulisan jam, itu hanya mempermudah saja bahwa kita tahu bahwa yang kita analisa ini startnya dari mana, ya. Yang kita analisa itu dari mana. Jadi tulisan jam itu ibarat kata hanya tanda mempermudah untuk mengetahui dari mana kita menganalisa candlestick, kayak gitu. Oh, berarti kalau berarti analisanya bisa dong, Bang, biar sebelum di atas tulisan jam. Bisa, kan intinya kita mencari informasi candlestick yang dibawa oleh candle. Jadi bukan berpatokan harus di atas tulisan jamnya ya. Yang kita butuhkan kan adalah informasi candlesticknya. Dia menginformasikan penurunan apa kenaikan, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, ingat ya, tulisan jam bukan menjadi patokan bahwa dia harus C1 berada di situ ya. Nah, oke. Sebenarnya kita nih di sini udah telat ya. Kalau kita lihat ini C1, C2, C3. Harusnya ini kita jadikan informasi. Konfirmasinya yang merah. Kita harusnya OP di situ tadi ya. Nah, oke lah. Tapi sambil kita nunggu aja yang periode baru ini ya. Periode yang berada di sini di atas tulisan ini. Oke, kita lihat. Oke, abang-abang ya, bentar ya, saya mau nyeruput kopi dulu ya. Enak. Oke, kita tunggu candle pertama ya. Candle pertama yang kita analisa. Nah, candle merah ini menginformasikan penurunan. Oke. Kita tunggu candlestick yang kedua. Nah, teman-teman, saya merokok dulu. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, ya silakanlah merokok, pasang rokoknya santai-santai biar lebih paham ya. Jangan diambil tegang ya. Terus saran saya, teori-teori yang ada di TKP jangan dihafal. Ya, nggak perlu dihafal, dipahami saja. Kalau dihafal ya pecah nanti otak abang-abang ya. Jangan dihafal, dipahami saja. Kan beda tuh arti dari dipahami dengan dihafal. Kalau dihafal, wah, stres, Bang. Oke, kita tunggu candlestick kedua ya. Candlestick kedua, wah, nggak punya sumbu, candle banci nih. Saya ini kalau ketemu Marubozu paling jengkel loh. Sering saya bilangnya candle banci ya. Candle yang nggak punya harga diri, nggak punya pendirian. Arah harganya nggak jelas. Candle banci. Oke, kita tunggu candle ketiga. Nah, biasanya kan kalau Marubozu tuh biasa paling sering orang bilang lawan arahnya. Kalau Marubozu pelemahan buyer yang hijau berarti katanya turun. Oke, kita ikuti, kita analisa di situ. Anggap turun ya. Jadi candlestick yang kita ambil jadi patokan informasi yang tiga ini nanti ya. Jadi di sini minta turun, ini minta turun. Nah, udah dua tuh minta turun. Jadi candle merah pertama tuh ngomong, "Bro, kita turun yuk." Nah, si Marubozu sebelum hadir kan si merah ngomong, "Ayo kita turun yuk." Nah, akhirnya hadir candlestick Marubozu ya, si candle banci ini. Jadi itu anggapnya juga turun kayak gitu.
Nah, terus candle ketiga ini juga turun. Nah, jadi ini turun, ini turun, ini turun. Berarti udah 3 candlestick yang mendukung penurunan. Kita lihat candlestick konfirmasi yang ini. Apakah dia mendukung penurunan apa enggak? Ya, kita lihat apakah dia membantah apa enggak. Kita lihat dulu ya. Candle konfirmasinya mendukung penurunan apa enggak? Kalau kita lihat dari body kuat naik ya. Kuat naik. Kita pantau ke kiri ada resisten apa support enggak? Resistennya masih agak jauh. Oke, kita lihat. Kayaknya dia membantah. Dia di sini sebenarnya minta naik ya. Sebenarnya minta naik. Cuman ya, tapi saya mantaunya di sini ada resisten loh teman-teman. Di sini ada resisten. Yang si doji tadi nih. Kelihatan ya? Ini loh. Ini resisten. Jadi saya mikirnya, saya nggak ambil buy, saya membantah, saya ambil sell. Karena apa? Saya khawatirnya ketika saya ambil buy dia nabrak ya, dia nabrak resisten dan pasti dia akan mantul. Nah, terbukti kayak gini. Nah, dia turun. Jadi yaitu kita harus selalu waspada ya. Meskipun analisa per periodenya candle konfirmasi minta naik ya, tapi kenapa saya ambil turun? Patokan saya pertama apa? Candle informasi minta turun ya, tiga-tiganya minta turun. Terus tiba-tiba hadir candle konfirmasi minta naik. Nah, di satu sisi di situ saya lihat ada resisten teman-teman ya. Di sini ada resisten loh. Jadi kalau dia kita paksakan naik pasti mantul ke bawah ya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya meskipun hadir candle konfirmasi, emang sih di situ dia minta naik memang, tapi hati-hati bisa jadi menjebak ya, kayak gitu. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi intinya kalau dalam satu periode kita mengambil patokan 3 candlestick di awal sebagai informasi turun ya, kayak tadi turun. Nah, rupanya si candle konfirmasi ini bisa saja menjebak. Dia minta naik. Nah, ketika kita mengikuti dia naik untuk naik, kita nabrak resisten akhirnya turun. Padahal kan informasi sebelumnya memang minta turun. Nah, jadi kita di situ mau dibikin semacam tersugesti ya. Kita kemakan doktrinnya. Jadi ya tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah oke, kayaknya 2 pertanyaan, 2 request dari teman-teman subscriber maupun yang ada teman-teman yang ada di grup edukasi TKP udah terjawab ya. Jadi saya rasa udah cukup ya. Paling nggak mungkin nanti untuk pembahasannya teman-teman bisa bahas di grup ya. Biar teman-teman bisa paham lagi. Tapi tolong untuk mau bertanya di grup dipahami dulu videonya. Kalau memang betul-betul nggak dipahami baru ditanya ya. Jangan baru nonton sekali nggak paham langsung bertanya. Nah kasihan admin-admin yang ada di grup TKP ya, termasuk saya juga kasihan lah. Saya mantau berapa grup sekaligus. Terus kalau memang masih ada yang kurang dipahami kan harus turun tangan juga tuh di situ ya. Jadi saya rasa udah cukup ya, karena ini saya lihat udah 23 menit. Jangan sampai teman-teman pada bosan nunggu lama ya. Jadi mungkin saya rasa demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.